La ta'mal syai'an illa lillah azza wa jalla. Jangan kamu berbuat apapun kecuali hanya untuk Allah saja. Coba kita hitung lagi sekarang. Berapa banyak pekerjaan yang kau selesaikan hari ini? Untuk siapa itu semuanya? Untuk Allah hanya nol kok. Semua untuk diri kita sendiri. Itu juga masih untung. Terkadang untuk orang lain. Untuk istrimu, untuk anakmu, untuk tetanggamu, untuk masyarakatmu, untuk pimpinanmu, atasanmu, negaramu, pemerintahmu. Untuk kamu mana? Nggak ada juga. Iya, kita selalu apa yang kita kerjakan itu ternyata bukan keinginan kita kok, keinginan orang lain. Kamu kan usahakan karena istrinya nangis kan, pengen makan kan? Iya kan? Tuh Haji siap tuh, nyawa rajin kan? Anaknya pengen sekolah. Iya. Semua kita menaikkan orang lain. Nah kapan kita melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri juga nggak ada. Iya. Semuanya itu semacam itu. Jadi masih untung. Iya. Ini aroka kadzalika khata'an. Aku melihatmu seperti itu, bahwa semua yang kau kerjakan itu yang mana yang untuk Allah. Menolong orang mengharapkan imbalan, memberi sedekah ingin ditonton orang, iya kan? Terus apalagi? Rajin cari duit untuk nyalon jadi kubu. Ya, semuanya kembali kepada dirimu sendiri. Li'annaka ma'an nafsi wal hawa wad dunya wasyahawat wal ladzat. Karena selama ini engkau selalu berpihak bersama nafsumu, bersama hawamu, bersama duniamu, bersama syahwatmu. Waladzati, dan bersama kelezatan-kelezatan yang ingin kau cicipi semuanya itu. Tajarruduka baqatun tushituka. Tajarrudmu, ibadahmu, seremonimu, semua itu seperti nyamuk aja kok, menggigit kamu ke semuanya itu. Luqbatun turda lirida nafsika, karena hanya semata-mata untuk menyenangkan dirimu sendiri. Wa taskhatu li sukhtiha, kamu juga membenci sesuatu karena nafsumu juga membencinya, ngikutin nafsumu. Senang sesuatu ya karena nafsu kamu yang senang. Kamu membenci ya karena nafsumu membenci. Nggak ada kamu senang karena Allah senang, kamu benci karena Allah benci, nggak ada. Sendiri. Allah mana, nafsu mana. Fa anta abduha, kamu itu akhirnya bukan hamba Allah tapi hamba nafsumu sendiri. Zimamuka biyadiha, pelanamu ada di tangan nafsumu. Mau dibelokkan kemana saja kau nurut kok. Belok kanan nurut, belok kiri nurut. Disegrak berhenti, ditepak bokongnya jalan. Itu. Aina anta min ibadillah azza wa jalla, di mana kedudukanmu di antara hamba-hamba Allah ini? Ada di mana kamu? Alladzina tahaqqaqat lahum al-ubudiyah, yang mereka benar-benar telah merealisasikan, telah membuktikan dengan sesungguhnya pengabdian mereka kepada Tuhannya. Semuanya untuk Allah semuanya. Karena kita adalah babu-babunya Allah. Kita hamba-hambanya Allah. Kita ada abdi-abdi Allah. Jadi selama ini kamu ini bujang ngaku majikan. Iya, bujang ngaku majikan.
Jadi kamu nggak punya majikan. Apa yang terjadi ketika TKW ke Arab? Ternyata masak buat sendiri, majikan dimasakin. Nyuci baju bajunya sendiri, majikan dicuciin. Nyetrika baju sendiri, majikannya ngesetrikain. Kira-kira diusir nggak? Selama ini kamu difasilitasi oleh Allah dengan segala macam kenikmatannya untuk mengabdi kepada Allah. Ternyata engkau mengabdi kepada dirimu sendiri. Ini pengkhianat bukan? Tapi kenapa kamu mesti dikasih hidup aja? Satu pertanyaan. Saking hebatnya Allah kok. Iya. Namun kita matak pandung sih. Iya. Jujur aja lah di hadapan Allah. Yang sedang aja bangun tengah malam, jujur aja. Iya. Selama ini engkau mengabdi kepada siapa? Iya, mengabdi kepada nafsumu sendiri. Mencari uang sebanyak-banyaknya untuk melacur, untuk judi, untuk berfoya-foya semuanya, untuk menyenangkan diri. Ya kalau begitu, Tuhan adalah nafsumu sendiri. Lalu Anda ngaku bertuhan, yang mana Tuhanmu? Iya. Untuk foya-foya, untuk menghinakan orang-orang miskin. Berfoya-foya di hadapan orang-orang miskin itu. Ngeri juga sih. Itu. Jadi bagaimana? Lahu warida bi'af'alihi. Mereka betul-betul menjadi hamba Allah dan selalu bersikap hati, selalu menerima apapun yang dilakukan oleh Allah. Apapun yang Allah lakukan, kita selalu siap menerima dengan segala senang hati. Dikasih sakit, alhamdulillah. Dikasih sembuh, dapat duit banyak, dapat duit sedikit, nggak dapat duit, duitnya hilang, punya istri, istrinya mati, kawin lagi. Ya memang seperti itu. Semuanya alhamdulillah. Waridha bi'afalihi. Allah ngirim corona, alhamdulillah. Nggak usah berkeluh ke saya udah. Gitu. Al-afatu tanzilu alaihim wahum qu'udun kal jibali ar-rawasi. Segala macam bencana akan turun kepada mereka pada saat mereka sedang gagah perkasa dalam keadaan tegak seperti gunung. Ya, kena corona, pada mampus semuanya. Kal jibali rawasi, seperti gunung-gunung yang kokoh. Tanzilu ilaihim wa alaihim wa hum yanzurun. Turun pada mereka, atas mereka, dan mereka melihat. Ilaiha, terhadap bencana-bencana itu. Bi'aini sabri wal muwafaqah, dengan sabar hati dan selalu sejalan dengan kehendak Allah. Apapun yang terjadi, siap mangka. Penyakit, corona, gempa bumi, ya, sawah gagal panen, siap, bersabar. Nah, ketika Anda berkeluh kesah, berarti nggak terima. Jadi jangan dikiranya engkau berkeluh kesah kepada sesama itu bukan dosa. Kalau santri saya cerita sama teman-temannya, Pondok Calim itu makannya nggak enak, sayurnya kalau nggak kepedesan ya nggak asin banget, nasinya masih mentah, gurunya on semuanya. Saya pecat nggak? Iya kan? Jadi ternyata Allah berikan fasilitas sekian banyaknya ini nggak ada artinya.
kita tidak mampu mengapresiasi ya nikmat-nikmat Tuhan. Makanya pertanyaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu berulang-ulang. Karena engkau juga lalainya juga berulang-ulang. Makanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu diulang-ulang berkali-kali. Karena kamunya lupanya juga berkali-kali. Nah itu. Saya punya teman pulang dari Amerika, temennya sesak napas, kekurangan oksigen, ke rumah sakit dengan bantuan oksigen 2 hari sembuh alhamdulillah, kena casnya $5.000. Sekarang kamu napas lega kan, bayar nggak oksigennya? Gratis. Kalau dihitung, kamu punya utang berapa sama Allah nih? Udah sehari $1.000, udah 1 juta tidak sehari. Setahun berapa jadi? 365 juta. Nah hidupnya berapa? Udah 65, 70. Nah iya, ya hitung, mana bayar. Itu baru oksigen, sinar mataharinya, matanya, telinganya. Kamu punya mata tuh kredit atau cash bayarnya? Nggak ada kok, semuanya gratis semuanya. Nah ini semuanya tidak disyukuri. Nah itulah makanya hanya sekali gagal panen saja kok bisa pingsan di tengah galang sih gimana? Toh masih ada kesempatan, toh padi nggak hilang, sawah nggak hilang nggak apa kok, hanya gagal panen yang lagi aja. Kok sampai nangis menjerit-jerit gitu? Masa pulang-pulang pintu ditajong? Jadi kalau orang marah karena gagal itu kepada siapa marahnya? Itu maksudnya bahwa mereka selalu siap bersabar apapun al-muwafaqah. Itu ya udah. Muwafaqah itu dibungnya ya udah. Lihat rumah kebakar ya udah bikin lagi. Mobil hilang ya udah beli lagi. Iya kan? Anak mati ya udah bikin lagi. Sawah gagal nanam lagi. Ya udah. Barangkali bukan nasibku, selesai. Nggak ada keluh kesah, nggak ada kekecewaan. Itu namanya al-muwafaqah. Muwafaqah ini kalau bisa jawab mangga nggih. Puja panjenengan mawon. Oke, saya siap. Di mana saudara ini kita mau mutasi nih, diputer nih, camat-camat, Pak Camat, kamu mau tugas di mana? Terserah Bapak, mana yang terbaik saja. Kan gitu. Nah ini satu pertanyaan, kenapa kepada atasan engkau bisa mengatakan terserah kebijakan Bapak saja? Saya siap ditempatkan di mana saja. Kepada sesama manusia engkau sanggup mengatakan seperti itu. Kepada Tuhan sanggup nggak? Ngelawan terus kok. Ngelawan. Dia bisa. Salah siapa? Nggak bisa. Kenapa mesti terjadi demikian atas diriku? Kan begitu bilangnya. Kenapa harus begini? Itu kan. Jadi artinya bahwa kadang-kadang perbuatan kita yang kurang ajar, ucapan kita kurang ajar, perasaan kita yang kurang ajar, dugaan buruk kita yang kurang ajar sehari-hari. Iya. Sadar tidak begitu tuh? Sadar nggak gitu? Sehari-hari kurang ajar sama Allah nih. Nggak zina gusal diumbang yang bening sidak. Allah dimarahin terus tiap hari sama kamu. Iya. Tarakul ajjaja lil balaya wa taru ilal haqqi azza wa jalla. Semua yang baik-baik silakanlah itu, tinggalkan semuanya. Harta benda segala macam. Ya, wa taru ilal haqqi azza wa jalla biqulubihim. Mereka terbang dengan hati mereka kepada Allah.
semuanya biarkan untuk orang lain saja. I don't care semuanya itu. Bi'aini sabri wal muwaffaqah fahum khiyamun bila rijal. Mereka itu seperti kemah-kemah yang tidak ada penghuninya, kosong. Akfasun bila tuyur, sangkar-sangkar yang tak ada burungnya. Arwahuhum indahu, roh mereka bersama Tuhan. Hanya jasad kosong, rohnya sama Allah sana itu, mereka itu. Wajsaduhum baina yadayhi, bahkan jasad mereka juga selalu bersimpuh di hadapan Tuhannya. Ya mu'ridin, wahai orang-orang yang berpaling, an rabbihim, dari Tuhan mereka azza wa jalla. Ya mustauhishina minhu, wahai orang-orang yang tidak nyaman bersama Allah. Taqaddamu ilayya, mari ke sini. Hatta usalliha bainakum wa bainahu, akan saya perbaiki hubungan baikmu dengan Tuhanmu. Mari ke sini. Mangga melu ngaji meneh. Beli gelem ya wis. Nggak maksa aja. Yang mau silakan, yang silakan, masalah gitu. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu. Is'alhu fikum akhudhu lakum al-amna minhu. As'aluhu fikum akhudhu lakum al-amna minhu. Ya, saya akan doakan segala macam kebaikan untukmu. As'aluhu fikum akhudhu lakum, apa yang aku ambil semuanya buat kamu semuanya. Al-amna minhu, minta kedamaian dari Tuhanmu. Atadara'u baina yadihi, aku bersimpuh di hadapan Tuhanku. Hatta yahbu lakum huquqahu allati lahu alaikum, sehingga Allah bisa menghibahkan, menghadiahkan kepada kamu segala hak-haknya yang telah ditetapkan atas dirimu. Artinya semoga Allah memberikan kamu segala kemudahan dan fasilitas yang secukupnya untuk meningkatkan kualitas pengabdianmu kepada Tuhanmu. Sebetulnya mah ucapan untuk meningkatkan ibadah, untuk setiap hari orang datang ke sini minta doa biar warungnya laris, buat kanggo ongkos, kanggo biaya ibadah. Wah, setiap hari saya dengar. Moga-moga pakai minta doa, semoga warung saya laris, kanggo sanggup ibadah. Kanggo sanggup ibadah itu artinya buat bekal beribadah kepada Allah. Indah banget loh. Setelah kaya, enggak kok. Sholat masih malas, malah kawin lagi. Ya seperti itu yang terjadi. Bohong semuanya itu. Ya, siapa yang dibohongi? Bukan Allah, kita yang sendiri. Ketika kita berbohong, yang pertama kali dibohongi adalah diri kita sendiri. Dan itu mensugesti lah, bahwa setiap kebohongan yang kita ucapkan itu akan menikam diri kita sendiri kok. Kalau Anda bohong kepada saya nggak tahu, saya percaya aja. Yang terbohong siapa? Anda sendiri. Iya, akan sugesti. Jadi artinya, udahlah, bohong udah saya ceritakan, udah panjang lebar ya, nggak usah lagi ya, bohong tuh. Ya artinya kebohongan itu kan ada kepentingan pribadi. Kalau kepentingan orang lain, menyelamatkan kan bukan bohong toh, ya kan? Kayak diplomat kan biasa berbohong, memang disuruh bohong oleh negara, dikasih duit, ya kan, suruh berbohong luar negeri untuk cari teman yang banyak kan gitu. Iya, meningkatkan hubungan kerjasama, ya iyalah seperti itulah kira-kira. Ya, jadi artinya bahwa sesungguhnya
kita sadar tidak sih selama ini bahwa apa yang kita lakukan ini untuk siapa sebetulnya? Beli mobil untuk siapa? Senang-senang sendiri. Kawin apa? Mencari kenikmatan sendiri. Semuanya sendiri. Yang Allah nggak ada kok. Jujur aja nih. Bikin pesantren juga belum tentu itu Allah kok. Apa kamu yakin saya bikin pondok untuk Allah? Untuk nama diri saya, kehebatan saya, biar orang nyanjung saya, status sosial naik, kan bisa terjadi. Iya. Nah itulah persoalannya. Orang bikin masjid, apa betul ingin mempermudah orang sholat? Enggak juga. Ya, ingin mencari ketokohan kok, biar jadi tokoh masyarakat. Iya. Orang sedekah juga apa? Mengharapkan sanjungan. Jadi artinya bahwa gini aja dah, nggak usah banyak baca kitab lagi dah, merenung aja lah dengan hati nuranimu juga. Iya. Apakah selama ini yang kita lakukan untuk Allah? Coba bertanya diri dan jawab sendiri. Saya nggak bisa mengatakan itu menuduh Anda seperti ini, nggak bisa dong. Saya nggak tahu. Tapi Anda yang tahu kan selama ini. Iya. Satu contoh aja. Ada test case bahwa Anda membantu orang itu apa memang karena menolong Allah atau menolong dirimu sendiri. Bisa kita cek. Ketika orang yang setelah Anda bantu itu melakukan sesuatu yang Anda tidak berkenan, kecewanya bukan main kan? Kurang ajar loh, sialan. Marahnya kita bukan main, kita kecewa. Ketika orang yang pernah kita bantu itu mengecewakan kita, berarti kebaikanmu adalah untuk dirimu sendiri. Kalau memang untuk Allah, kenapa kecewa? Mengungkit-ungkit kan? Lupa kamu tuh ya, gue tolong tuh dulu tuh. Kalau enggak lu masuk penjara dari dulu tuh. Malah. Kalau nggak saya tolong, rumah kamu disita bank dulu tuh. Koplok. Keluar. Iya. Orang tua mengklaim ini titipan Allah, betul. Ini kewajiban saya mendidik dia, betul. Disekolahkan sampai sarjana. Tiba-tiba anak itu ngelawan, kecewa aja bukan main. Kecewa itu muncul atau munculnya kekecewaan yang sangat besar itu adalah akibat karena engkau merasa berbuat baik. Jadi jangan-jangan penderitaanmu adalah bersumber dari kebaikan-kebaikanmu sendiri. Makasih gitu aja dah. Oke.